Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 4? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sudah siap belajar hari ini? Harus semangat ya. Namun sebelumnya saksikan cuplikan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak hebat, hari ini dengan Ibu akan belajar tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran pertama. Di dalam pembelajaran ini, kita akan membahas muatannya terdiri dari Bahasa Indonesia KD 3.7, IPS KD 3.4, dan IPA KD 3.7. Semangat untuk belajar hari ini. Jangan lupa videonya disimak dengan sebaik-baiknya. Kemudian buat catatan penting dari video ini. Dan di akhir pembelajaran ada latihan soal. Dikerjakan dengan baik ya. Semangat! Adapun tujuan pembelajaran dari video ini, melalui video ini siswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan sifat-sifat cahaya pada kegiatan sehari-hari. Baiklah, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Sekarang kita mari mengenal kata tanya. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut ini. Yang pertama, ada kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kapan? Untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Yang keenam, bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Adapun perbedaan jawaban tersurat dan jawaban tersirat. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Berikutnya, mari kita mengenal tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Kutai. Agamanya Hindu, raja yang terkenalnya adalah Mulawarman. Peninggalannya adalah Yupa. Sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman adalah raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Ketiga, dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Yang kedua adalah Kerajaan Singosari. Agamanya masih sama, yaitu agama Hindu. Rajanya Kertanegara. Peninggalannya Candi Singosari. Sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara adalah 1. Pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Agamanya agama Buddha, rajanya Balaputra Dewa, peninggalannya Prasasti Kedukan Bukit.
Sikap kepahlawanannya yang pertama jujur dan disiplin dalam memimpin rakyat. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Keempat, Kerajaan Aceh atau Islam agamanya. Rajanya Sultan Iskandar Muda. Peninggalannya Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanannya adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kelima adalah Kerajaan Demak. Agamanya Islam, rajanya Raden Patah. Peninggalannya Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawannya menghormati kebebasan beragama, dan kedua, berani melawan penjajah. Pelajaran selanjutnya kita akan mengenal penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Mari sekarang kita mengenal sifat-sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Kita lihat gambarnya merambat lurus seperti itu, kemudian dapat dilihat dari percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Yang kedua, menembus benda-benda bening. Percobaannya, kemudian cahaya akan menembus botol bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Lihat gambarnya. Cermin dapat memantulkan cahaya. Yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Lihat, ini percobaannya. Ternyata pada pensil terlihat patah saat dicelupkan ke dalam air. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai tema 5, subtema 1 pembelajaran 1 telah selesai Ibu bahas. Semoga dapat dipahami dengan baik. Namun, jika belum dipahami, videonya boleh diulang-ulang. Kalau sudah paham, boleh mulai mengerjakan latihan soal. Soalnya ada 1 sampai 3. Semangat mengerjakan!